Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagian nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 26 dan 27 yang berbunyi, "Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan firman Tuhan ini adalah apa yang bodoh dipilih Allah demi pujian dan kemuliaannya. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai pribadi maupun keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus bahwa Tuhan Yesus Kristus memanggil dan memilih kita umatnya. Justru Dia mencari yang bodoh menurut kriteria atau ukuran pemahaman yang duniawi, yang selalu bersifat materialistis. Hal bodoh yang dimaksudkan ini mempunyai arti rohani yang sangat dalam, yaitu yang memang belum memahami apapun tentang kehendak Tuhan, tetapi mempunyai kerinduan untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mau mengenal dan menerapkan seluruh apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam semua aspek dari kehidupannya. Jadi, yang bodoh ini, yang sungguh-sungguh merasa tidak mampu melakukan apapun tanpa pertolongan hanya dari Tuhan Allah Bapa yang sudah hadir dalam wujud manusia sempurna di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang mengendalikan hati, jiwa, dan akal budi umat manusia dalam persekutuan Roh Kudus. Pada setiap hati, akal, pikiran, dan perasaan kita umat manusia yang bodoh menurut ukuran duniawi ini hanya selalu terus memerlukan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus saja secara terus-menerus, dan tidak pernah mau untuk mengandalkan dirinya sendiri yang sangat disadarinya terbatas dalam segala hal. Sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus sengaja ingin membentuk kita umatnya yang masih bodoh menurut ukuran duniawi ini untuk dijadikan sebagai pribadi atau keluarga yang hebat, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang selalu mau memberlakukan hidup menurut kehendak Tuhan, yang adalah Sang Pemilik hidup dan mati kita umatnya. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai pribadi orang yang dianggap bodoh menurut ukuran duniawi itu, menurut kriteria yang hanya bersifat kedagingan itu, yang selalu hanya mau memuaskan keinginan daging itu, adalah yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, akan senantiasa dijadikannya sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman, yang sungguh-sungguh mau percaya dengan taat dan setia, selalu mau hidup kokoh, kuat, dan teguh dalam iman kepadanya, handal di dalam melayani Tuhan, yang adalah sebagai Raja, Kepala atas diri kita umatnya, gerejanya, sehingga senantiasa mau tekun, rajin mengabarkan Injil keselamatan Tuhan Yesus yang telah dianugerahkannya kepada kita umat manusia. Bagi kita yang sudah lama sebagai pribadi atau keluarga yang beriman percaya kepada Kristus ini, akan tetapi masih belum berani bersaksi untuk mengabarkan Injil Kristus
maka hendaknya kita mau secara aktif hanya memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus, senantiasa mau membaca, menghayati, mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukan dalam hidup sehari-hari. Oleh pertolongan Roh Kudus itulah agar Dia memberikan kepada kita kemampuan sebagai umat milik-Nya, supaya nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala kita, sebagai Raja kita, sebagai Tuhan kita itu senantiasa boleh disembah, dipuji, dan dimuliakan melalui hidup persekutuan dan kesaksian dan pelayanan kita sebagai umat Kristen. Mari kita sadari seutuhnya tentang makna maupun arti dari tugas tanggung jawab kita di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, di dalam melaksanakan hidup bersekutu, bersaksi, dan melayani yang kita tujukan kepada sesama umat milik Kristus, maupun terutama kepada mereka yang belum mendengar dan belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, untuk selalu memohon pertolongan dan memohon apa saja yang layak untuk kita terima dan miliki sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk itu ingatlah akan apa yang ditulis dalam Injil Matius 7 ayat 8 ini. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa apa yang bodoh telah dipilih oleh Tuhan Allah demi pujian dan kemuliaan nama-Mu, yang senantiasa rindu untuk memperlakukan hidup ini hanya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bagi kami yang karena memang melaksanakan hidup ini mendapatkan gangguan kesehatan, gangguan kehidupan mental kerohanian kami mohon Tuhan tolong kami agar kami dapat solusi maupun jalan keluar untuk tetap mengandalkan kuasa kasih pertolongan Roh Kudus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin.